Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Sirasaputra dan di samping saya Syahrul Wajah. di sini kami ingin menyampaikan materi mata kuliah ekonomi makro Dengan tema mekanisme terjadinya keseimbangan umum antara pasar produk dan pasar uang. Keseimbangan umum terjadi ketika semua pasar dalam perekonomian, terutama pasar barang dan pasar uang, berada dalam keadaan seimbang secara bersamaan. Artinya, ada kombinasi antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di mana tidak ada kelebihan atau kekurangan permintaan maupun penawaran. Pasar produk menunjukkan hubungan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Kurva IS menggambarkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Rumus dasarnya adalah di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, T adalah pajak, I adalah investasi yang dipengaruhi bunga, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Kurva LM menjelaskan keseimbangan di pasar uang, yaitu ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Rumus dasarnya adalah di mana M adalah jumlah uang beredar, P adalah tingkat harga, dan L adalah permintaan uang yang tergantung pada pendapatan dan suku bunga. Berbeda dengan kurva IS, kurva LM memiliki hubungan positif antara Y dan I. Keseimbangan umum tercapai saat kurva IS dan LM saling berpotongan. Titik potong ini menunjukkan bahwa baik pasar barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan. Masyarakat membeli barang sesuai yang diproduksi dan permintaan uang sama dengan jumlah uang yang beredar. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka ekonomi akan menyesuaikan. Contohnya, jika permintaan uang melebihi penawaran, suku bunga naik, investasi menurun, sehingga pendapatan turun sampai tercapai keseimbangan. Sistem ini akan terus menyesuaikan hingga dua pasar kembali seimbang. Keseimbangan umum dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah yang menggeser kurva IS ke kanan. Kebijakan moneter, seperti penambahan jumlah uang beredar oleh bank sentral yang menggeser kurva LM ke kanan. Faktor eksternal, seperti krisis global atau perubahan nilai tukar yang juga bisa menggoyang keseimbangan. Pada tahun 2024 hingga 2025, rupiah mengalami pelemahan akibat tekanan global, seperti tingginya suku bunga di Amerika Serikat. Bank Indonesia merespons dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk menstabilkan nilai tukar. Kondisi ini menekan konsumsi dan likuiditas sehingga memengaruhi kurva IS dan LM secara bersamaan. Kurva IS bergeser ke kiri karena konsumsi masyarakat menurun akibat barang impor yang lebih mahal. Kurva LM juga bergeser ke kiri karena suku bunga naik dan likuiditas menurun. Keseimbangan baru tercapai, tetapi pada tingkat pendapatan yang lebih rendah dan suku bunga yang lebih tinggi. Dari materi ini kita bisa simpulkan bahwa, keseimbangan umum penting untuk menganalisis interaksi antar pasar dalam perekonomian. Model IS-LM sangat membantu untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi output dan suku bunga. Namun, stabilitas makro kadang harus dibayar mahal dengan pertumbuhan yang melambat.